Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaki Nugroho. Saya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai mendesain program pelatihan. Baik. Jadi di mendesain program pelatihan itu ada langkah desain program pelatihan. Terus ada analisis instruksional, ada pola cluster, ada pola prosedural, ada pola kombinasi, dan ada taksonomi Bloom. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu langkah desain program pelatihan. Di sini ada 8 ya teman-teman. Yang pertama yaitu menilai kebutuhan untuk menentukan tujuan belajar. Nah, yang kedua melakukan analisis instruksional. Dan yang ketiga itu melakukan analisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Nah, jadi kita perlu menganalisis karakteristik siswanya terlebih dahulu. Nah, lalu yang keempat ada menulis tujuan pembelajaran atau kompetensi khusus. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. Yang keenam, ada mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Nah, jadi dalam langkah desain program pelatihan kita perlu memilih bahan pembelajaran agar yang kita sampaikan itu peserta didik atau peserta pelatihan itu bisa mengikuti pelatihan itu dengan baik. Jadi seperti itu. Yang 8 itu mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Mengapa kita perlu melaksanakan evaluasi? Karena dengan melaksanakan evaluasi kita dapat mengetahui sejauh mana si peserta ini atau peserta pelatihan ini dapat mengetahui apa yang sudah kita ajarkan gitu. Jadi perlu adanya evaluasi. Selanjutnya ada analisis instruksional. Jadi di sini analisis instruksional itu merupakan suatu langkah yang diperlukan untuk menguraikan kompetensi umum sebuah program pelatihan menjadi sejumlah subkompetensi. Nah, hasil dari proses analisis instruksional adalah struktur kompetensi yang menggambarkan susunan kemampuan yang saling terkait dan diperlukan untuk melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Struktur kompetensi ini membentuk suatu peta yang disebut sebagai peta kompetensi. Nah, jadi peta kompetensi ini adalah struktur kompetensinya ya. Jadi itu disebut peta kompetensi. Contoh peta kompetensi yang memperlihatkan kemampuan-kemampuan yang perlu dikuasai untuk dapat mendesain dan mengembangkan program pelatihan yang efektif dan efisien. Jadi kita perlu membuat peta kompetensi ini yang memperlihatkan kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai gitu. Nah, jadi seperti itu. Agar dapat efektif dan efisien. Lalu ada pola cluster. Pola cluster ini berisi sub-sub keterampilan yang perlu dilakukan tanpa memperlihatkan faktor jenjang dan hierarki dalamnya. Nah, contohnya struktur kompetensi dengan pola cluster adalah kemampuan dalam menggunakan Microsoft Office. Terdiri dari 3 kemampuan, yaitu kemampuan menggunakan program Microsoft Word, kemampuan menggunakan Microsoft Excel, kemampuan dalam menggunakan program Microsoft PowerPoint. Nah, lalu ada pola prosedural. Pola ini mengatur kinerja seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan agar dapat dijalankan secara sistematis dan struktural. Nah, lalu ada pola kombinasi. Pola yang mengatur kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas dengan subkompetensi yang bersifat kompleks antara kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, yang terakhir yaitu ada taksonomi Bloom. Taksonomi merupakan kata yang berasal dari Yunani, yaitu tasein yang memiliki arti mengklasifikasi
dan nomos atau aturan. Jadi dapat diartikan bahwa taksonomi itu sebagai suatu aturan atau sebuah prinsip dasar. Nah, Benjamin Bloom mengemukakan isi taksonomi tersebut, mencakup aspek kognitif, lalu ada aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik, yang kemudian dikenal dengan istilah taksonomi Bloom. Seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ada 3 aspek ya, yaitu apa aja tadi? Ada kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, di kognitif ini, kemampuan yang berkaitan dengan intelektual itu ada tahapan aspeknya lagi. Nah, tahapan aspek kognitif itu ada 6. Yang pertama itu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, lalu evaluasi. Nah, untuk afektif itu aspek yang terkait dengan kemauan untuk menerima dan mengamalkan nilai-nilai dan norma yang telah dipelajari. Tahapan aspek afektif ini ada 5, yaitu A. Menerima, B. Merespon, C. Memberi nilai, D. Mengorganisasi, E. Memberi karakter. Lalu yang terakhir ada psikomotorik, aspek yang berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan fisik. Nah, tahapan aspek psikomotorik ini yaitu ada 4. Yang pertama itu imitasi, B. Manipulasi, C. Presisi, D. Artikulasi. Ya, mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.